Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar nasibmu berubah dari dikhianati dan dicampakkan begitu saja oleh mantan, jadi dikejar-kejar dan dipuja-puji oleh mantan. Ya, nah jadi kita ingin nasib kita berubah. Apakah manusia bisa mengubah nasibnya? Sangat bisa, karena kalau seseorang ingin nasibnya menjadi lebih baik, kuncinya harus dia yang mengusahakannya. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 kita diajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan mantan mengkhianati kita? Karena tidak akan jauh-jauh dari orang ketiga atau kehadiran orang ketiga yang kaya raya, yang lebih cantik, yang lebih ganteng daripada kita ya. Zaman sekarang itu kan sebenarnya semua orang itu cantik, semua orang itu ganteng. Yang membedakan ada orang yang pinter berdandan. Ada orang yang perawatan ke salon, ke dokter kulit, dokter kecantikan, dan seterusnya, pakai baju yang mahal-mahal, sehingga terlihat cantik, terlihat ganteng. Tapi ada juga orang yang tidak merawat kecantikannya, tidak peduli dengan ketampanannya, berpakaian asal-asalan, tidak pernah berdandan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang ketiga itu bisa kelihatan sekeren itu ya karena duitnya banyak kan. Duitnya banyak, dia bisa ke dokter spesialis kulit atau ke dokter kecantikan. Datang perawatan ke salon yang mahal-mahal. Pakai baju rancangan desainer yang bagus-bagus dan mahal juga. Kalau muncul di media sosial fotonya, berfotonya pun pakai kamera yang mahal sehingga kelihatan lebih keren ya. Dan seterusnya. Nah, maka itulah kelebihannya. Maka ketika kita ingin mengubah nasib kita agar dari kita dicampakkan begitu saja oleh mantan, jadi mantan tergila-gila mengejar-ngejar kita, ya maka kita harus bisa melampaui apapun yang menjadi pesona dan kelebihan orang ketiga. Itu saja kuncinya. Ya. Jadi intinya kan, orang ketiga itu bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan ganteng karena kaya. Ya. Nah, maka poinnya dia menang lebih kaya daripada kita. Ini selalu nih pertanyaannya itu ya, kalau video temanya seperti ini. Saya mau kaya Ustadz, tapi saya mau bekerja apa? Nah, kan selalu begitu ya. Nanti kita buat ya. Kemarin saya sudah buat, tapi belum sempat kita edit ya. Inspirasi bekerja. Ya, karena selalu kalau mau bekerja, pertanyaannya lagi, mau bekerja apa? Ya, misal sekarang itu kompetisi untuk masuk ke dunia kerja, orang bawa gelar sarjana S2, S3. Sementara kita misalnya lulusan SMA. Mau wira swasta butuh modal. Nah, ini menarik nih.
ya, usaha apa yang bisa kita tekuni tanpa modal atau dengan memanfaatkan modal yang sudah ada lah pada diri kita. Jadi tidak perlu keluar duit lagi. Nah, kemarin videonya sudah ada tapi belum sempat diedit karena saya baca komen-komen banyak sekali itu. Mau kerja tidak terbuka lowongan untuk dia, ya, atau saingannya berat-berat, ya. Kalau dia sarjana, lowongan yang dibuka itu beda dengan bidang studi yang dia tekuni. Nah, kalau mau usaha wira swasta, modalnya ndak punya. Nah, itu menarik sekali ya. Nanti kita buat satu grup playlist temanya tentang inspirasi seperti itu, ya. Karena saya juga merasakan 27 tahun yang lalu itu juga memulai segala sesuatunya betul-betul dari nol. Tidak ada yang bisa diandalkan untuk membukakan pintu ya. Apakah kenalan orang tua nggak ada, atau dikasih modal, dikasih warisan, tidak ada. Semuanya juga kita rasakan memulai segala sesuatunya betul-betul dari nol. Nah, mungkin menarik untuk sharing pengalaman. Tetapi intinya bahwa rumusnya ketika orang mau berubah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Ya, karena tadi di dalam surat Ar-Ra'd dijelaskan, kalau orang ingin mengubah nasibnya, maka dia yang harus berusaha. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Ya, begitu juga ketika kita berdoa, maka doa siapa yang terbaik untuk keinginan kita? Selain tentunya doa dari orang tua kita. Ya, misalkan pertanyaannya, doa orang tua itu kan mustajab. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Doa atau ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul walidi. Doa orang tua untuk anaknya. Nah, biasanya kalau videonya tema begini juga selalu muncul pertanyaan. Bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada semua? Mau minta doa ke siapa kan? Nah, doa yang terbaik adalah doa kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan doa orang lain untuk kita. Bahkan doa yang mustajab itu adalah doa yang kita panjatkan untuk orang lain, ya, yang senasib dengan kita, tanpa dia tahu kalau sedang kita doakan. Jadi doa yang rahasia. Dan ketika doa itu terkabul, dia mendapatkan apa yang jadi doa kita, kita pun akan mendapatkan yang sama. Ya, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Inda ro'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama da'ali akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Dan berkata para malaikat di sekelilingnya, amin ya Allah, kabulkanlah ya Allah, walaka bimislin, semoga engkau mendapatkan yang sama. Jadi jelaskan, bahkan ketika kita berdoa pun kita tidak bisa mengandalkan doa dari orang lain. Kita minta bantu, tolong dong didoakan. Karena doa yang terbaik ya doa kita sendiri. Nah, maka ketika kita ingin mengubah nasib kita, rumusnya orang bisa kaya
kalau dia ingin berusaha, mau berusaha. Allah akan merubah nasib seseorang jika orang itu mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Sekarang kita bangkit, kita kerja keras, bersabar, karena tidak bisa. Kita kerja 2 hari langsung kaya, mantan balik, tidak bisa. Kita harus sabar menjalani proses bekerja itu. Ya, sambil terus kita berdoa, minta kepada Allah agar Allah bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Ya, maka ketika kita berusaha, maka insya Allah kita bisa kaya. Ketika kekayaan kita, apa yang kita punya melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga, maka disitulah mantan akan ngejar-ngejar untuk minta balik kepada kita. Karena apa? Karena dengan kekayaan yang kita miliki, selain memang kita kelihatan kaya raya, kita juga bisa memperbaiki penampilan kita. Ya, apa yang mantan puja dari orang ketiga? Ya, penampilan, hasil perawatan salon, hasil dandan, hasil dari ke dokter kecantikan dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang kita bisa memperbaiki penampilan kita, ya. Kemudian kita juga bisa menunjukkan bahwa kita sudah sukses, mapan, dan berhasil. Bagi mantan yang memuja fisik seperti ini, begitu dia ketemu dengan seseorang yang jauh lebih keren daripada orang ketiga, maka dia akan ke sana. Ketika mantan melihat kita jauh lebih keren, jauh lebih kaya daripada orang ketiga, maka mantan akan datang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.